Kita hari ini berkumpul di pesantren masyarakat Merapi Merbabu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Semoga tetap semangat sampai tamat, tetap optimis sampai finish, tetap serius fokus sampai lulus, tetap melangkah gagah istiqomah di jalan dakwah sampai akhirnya meraih husnul khotimah, happy ending, full barokah. Insya Allah nanti kita akan reuni akbar di jannah. Allahumma amin. Maka mari siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan perasaan, siapkan pena agar nanti bisa mencatat ide-ide yang lewat agar tidak mencelat, mencatat inspirasi agar tetap berkesan di hati, mencatat ilmu agar bisa mewarnai hidupmu. Nah, makanya siapkan dengan sebaik-baiknya tema kita hari ini, bagaimana menjadi teladan dalam kehidupan, menjadi orang yang terdepan dalam prestasi, inovasi tiada henti. Bagaimanapun juga santri PMT tetap lebih unggul. Allahumma amin ya. Jadi ini iklan semua ya. Oke, jadi teman-teman, itu yang pertama, kita bersyukur. Yang kedua, mari kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi teladan. Dan hari ini saya langsung bertanya, siapa yang sejak subuh tadi sampai jam 1 lebih ini sudah membaca 2 juz Al-Quran? Adakah santri putra, santri putri 2 juz Al-Quran? Tawadhu, Masya Allah. Sudah Pak, 3 juz. Oh, ternyata lebih ini. Ada ya? Kalau 1 juz sudah? Yang 1 juz coba angkat tangan. Alhamdulillah, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, pertanyaan kedua, karena tadi udah lewat ya. Pertanyaan kedua, insya Allah gampang dan saya selalu ulang-ulang. Siapa yang bisa menyebutkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Ayo. Karena temanya adalah teladan. Mereka adalah teladan dalam kehidupan masing-masing. Nah, kalau Anda belum bisa, silakan dicatat di buku Anda. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tulis saja 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Judulnya itu nanti dicari sendiri. Ada sudah 4, Anda sudah hafal. Ditambah sahabat-sahabat yang lain. Oke ya. Ini tema ini supaya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan orang-orang yang kita jadikan qudwah hasanah.
Jadi kalau santri itu harus mengenal siapa sosok sahabat-sahabat Nabi, wabil khusus orang-orang yang dijamin masuk surga. Karena kita orientasinya hidup bahagia di dunia, penuh berkah, diridhoi oleh Allah, dan hidup nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Seperti doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi belum hafal ya? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sekarang dicatat dulu. Nanti kalau antuna jadi pembina, pembimbing TPA di daerah-daerah, itu akan sangat di dusun-dusun sangat berguna. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Siapakah Umar bin Khattab? Siapakah Utsman bin Affan? Siapakah Ali bin Abi Thalib? Siapakah nanti ada Zubair bin Awam nomor 5. Siapakah Tolhah bin Ubaidillah nomor 6. Siapakah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah nomor 7. Siapakah Abdurrahman bin Auf nomor 8. Siapakah Said bin Zaid nomor 9. Siapa lagi satu? Sari. Siapa? Nah, siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, kalau antum kenal dengan itu, itulah contoh pribadi teladan yang mereka paling dekat meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada juga sahabat-sahabat yang mereka sudah dikabarkan masuk surga tapi tidak masuk 10 kategori ini. Jadi mereka sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah sudah terdengar terompahnya di surga. Atau Harithah bin Nu'man sudah terdengar bacaan Al-Qur'annya di surga. Itu orang-orang yang masuk surga tapi tidak masuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Atau 3 pahlawan dalam perang Mu'tah. Siapa? Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Itu sahabat-sahabat yang kalau kita kenali kita akan semakin merasakan kehidupan mereka. Nah, juga ada sahabat yang sangat-sangat istimewa, namanya nanti Mus'ab bin Umair, meskipun tidak disebutkan dalam orang-orang yang masuk surga, tapi kalau kita lihat kriterianya insya Allah masuk. Nah, demikian cara ya, nanti kita mengenali pribadi-pribadi teladan, kita mau meneladani apanya. Nah, tentu ultimate goal kita dalam mempelajari pribadi teladan, menjadi teladan kehidupan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan dalam suka dan duka, teladan dalam dakwah, teladan ketika menjadi guru, teladan ketika menjadi orang tua, teladan ketika menjadi pemimpin, teladan ketika menjadi seorang suami, teladan ketika menjadi seorang sahabat. Itu ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi itu fondasi kita, alasan kita mengapa kita mempelajari atau menjadi pribadi yang teladan. Juga dalam hadis dikatakan almar'u ma'aman ahabbahu. Setiap orang nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah di jannah. Allahumma amin. Nah, karenanya saya juga mau mengenalkan lagu supaya Anda nanti semakin cinta kepada Islam. Sudah pernah dengar lagunya
Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhuwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Semuanya. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhuwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Oke ya. Santri, apa slogannya apa? Santri siap, kurang siap. Santri siap. Nah, gitu dong, keren. Santri siap. Masya Allah. PM3 dahsyat. PM3 dahsyat. Nah, langsung tak umbe wedangi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Itu tadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga sebagai referensi kita nanti supaya antuna selalu ada hiburan, selalu ada referensi, selalu ada rujukan, selalu ada keteladanan, contoh pribadi teladan yang mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya siapa yang pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit, Abu Bakar mengatakan saya ya Rasul. Padahal semua sahabat hadir, tapi yang menjawab cuma Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pada pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah, sudah takziah, Abu Bakar mengatakan saya ya Rasulullah. Siapakah yang pada pagi hari ini berpuasa sunnah, saya ya Rasulullah. Abu Bakar lagi. Siapa yang pada pagi hari ini sudah menyantuni fakir miskin, saya ya Rasul. Sekian banyak pertanyaan dan yang menjawab adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Rasulullah kama qala Rasulullah, tidaklah hal-hal tadi berkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah inilah, maka orientasi kenapa kita menjadi teladan dalam kebaikan, supaya kita memiliki motivasi dari dalam untuk melakukan kebaikan tanpa harus dipaksakan, tanpa harus ditekan, tanpa harus diperintahkan. Ini kemauan gue, ini gue banget. Saya mau karena saya ingin menjadi bagian dari ahlul jannah, maka saya akan tadi terdepan dalam prestasi. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi, untuk menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah Rabbul Izzati. Takbir. Itu ya, semangatnya seperti itu. Temannya belum datang, tadi beberapa orang sudah duduk di depan untuk siap menimba ilmu dan menyebarkan ilmu. Jadilah kalian generasi Rabbani, kunu Rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ada yang hafal surat berapa, ayat berapa? Halo, masih hidup? Ada yang tahu? Tak kasih hadiah buku Give the Best. Surat berapa, ayat berapa? Kunu Rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
Ayo. Searching. Google dipakai. Google Quran maksudnya. Kayaknya sering dengari, Pak. Surat berapa ya, berapa? Nanti hadiah bisa diambil. Ya, Insya Allah. Give the best. Kunu robbaninya. Jadilah kalian generasi robbani. Dikarenakan kalian generasi robbani itu generasi yang sempurna. Iman dan takwanya selalu menyempurnakan, selalu mendidik dirinya, selalu memotivasi dirinya, selalu menginstal dirinya, selalu mengupgrade dirinya, selalu mengupdate dirinya, selalu mengonlinekan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya adalah kunu rabbani bima kuntum tu'alimun alkitab. Selalu mengajar wa bima kuntum tadrusun, karena selalu belajar. Itu insya Allah yang nanti akan jadi spirit keteladanan kita. Karena apa? Kenapa kita jadi santri? Karena kita ingin tadi menjadi santri yang happy full prestasi, yang dahsyat full manfaat. Oke, nanti dicatat, saya diingatkan tentang hadiahnya tadi, karena supaya nggak lupa. Kadang-kadang pulang lupa nggak ngasih hadiah. Oke, karena kalau saya datang nggak ngasih hadiah rasanya gimana gitu ya. Oke, itu yang pertama, dicatat surat Ali Imran ayat 379 sebagai motivasi kita selalu belajar menjadi orang yang teladan dalam kebaikan dalam kehidupan. Contohnya tadi Abu Bakar As-Siddiq. Saya kasih review dulu contoh-contoh pribadi teladan. Siapa? Mereka para kesatria. Wow. Wah, ini keren kan? Para kesatria bernama Abdullah. Jadi kita ingin nanti para santriwan santriwati, mereka adalah para pahlawan, menapak jejak kepahlawanan, keteladanan para Abdullah di jalan Allah. Masih ingat nama-nama sahabat yang memakai nama Abdullah? Siapa coba? Sapa wae? Terus? Ayo. Harus cetak wela. Oke. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdillah bin Salul. Ya, anaknya Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul ya. Jadi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu muslim mukmin, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Oke ya. Siapa yang dikategorikan teladan? Satu, para teladan itu adalah orang yang kehadirannya diharapkan. Jadi kalau imam teladan, dia kehadirannya diharapkan. Nih imam yang tidak teladan, kehadirannya tidak diharapkan. Pemimpin teladan, kehadirannya diharapkan, dielulukan, disambut, Muslim mukmin teladan adalah orang yang di dalam kehidupannya dia selalu diharapkan. Nah, contohnya seperti ini. Contoh langsung ya. Pribadi yang kehadirannya selalu diharapkan, contoh saja, satu saja. Karena banyak sekali soalnya. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Ini nomor 7 nih, padahal ada 14. Abdullah bin Abbas dia menjadi murabi sekaligus menjadi mutarobi ya. Menjadi murabi bagi para sahabat yang lain, menjadi pembimbing, menjadi pembina, tapi juga menjadi mutarobi muridnya Kanjeng Nabi sejak dini. Dan didoakan oleh Kanjeng Nabi. Maka nanti kalau antuna ketemu yang laki-laki ketemu ustadz, yang perempuan ketemu ustadzahnya, minta didoakan. Saya pernah didoakan oleh ustadz saya, guru saya, Ustadz Mu'inuddinillah Basri. Ya, doanya apa? Ada nanti. Nah, doa Rasulullah
kepada Ibnu Abbas, ya Allah, berilah dia ilmu agama yang mendalam dan ajarkanlah kepadanya takwil. Allahumma faqihu fiddin. Ya, jadi berilah pemahaman agama yang mendalam dan ajarkanlah kepadanya takwil. Nanti cari bahasa Arabnya. Nah, doa Nabi ini menjadi jalan dia menjadi seorang pembimbing, satu jiwa berjuta hikmah, berbagai pokok dan cabang ilmu ditekuni oleh sang habrul ummah. Habrul ummah itu lautan samudranya ilmu umat ini. Lisan yang gemar bertanya dan akal yang senang berpikir. Jadi teladan dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah lisannya gemar bertanya, akalnya senang berpikir, sehingga ketika ada yang menanyakan atau yang menyampaikan surat Idza jaa nasrullahi wal fath, orang-orang tidak tahu tafsirnya. Tapi kemudian Umar bin Khattab tanya pada Ibnu Abbas, apa tafsir dari Idza jaa nasrullahi wal fath? Maka Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah akan segera wafat. Karena para sahabat cuma mengatakan jika telah terbekal kemenangan dan sebagainya. Tapi Ibnu Abbas punya pemahaman yang lebih. Ini ayat yang menunjukkan sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil keharibaan Allah. Maka para sahabat semuanya menangis karena mereka tidak tahu kalau ternyata ada tanda-tanda yang Allah kabarkan lewat Al-Quran yang diturunkan. Nah, ini contoh dari Ibnu Abbas. Nah, contoh keteladanannya dalam ilmu, suatu pagi di Masjidil Haram, Ibnu Abbas duduk memanggil orang-orang, "Hai, masuklah wahai para ulama ahlul Quran." Berbondong-bondong mereka masuk, bertanya kepada pakarnya dan kembali dengan rasa puas di hati. Datang lagi, silakan masuk wahai para ulama tafsir. Maka berduyun-duyun para penggali ilmu tafsir masuk, menyeruak di majelis tafsir Ibnu Abbas. Mereka bertanya berbagai hal tentang tafsir. Kemudian setelah selesai Ibnu Abbas berkata, pergilah, wis kamu selesai, gantian yang lain. Lalu datang ulama ahli hadis, ketika selesai disusul ahli ilmu bahasa, disusul ahli ilmu syair, semua datang ke dalam satu majelisnya Ibnu Abbas. Satu pintu berjuta ilmu, satu orang ahli semua bidang. Allahu Akbar. Nah, ini makanya ini keteladanan dalam ilmu. Kita bisa mencontoh bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi sosok yang ada di dalamnya. Oke ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin benar-benar menjadi orang-orang yang bersatu, berdaya kelola, yang kedua berdaya guna, dan yang ketiga berhasil guna, maka kita contoh kesatria yang bernama Ibnu Abbas yang kehadirannya diharapkan. Insya Allah santri PM3 kehadirannya sangat diharapkan oleh masyarakat, baik di lereng Merapi Merbabu maupun di seluruh Indonesia. Allahumma amin. Karena santri adalah jiwa mengabdi selamanya di bumi Indonesia dan seluruh dunia. Santri adalah jiwa mengaji selamanya pada para ulama, guru dan orang tua. Nah, lagunya sedang dibuat ya. Santri PM3. Santri adalah jiwa. Ya. Itu yang pertama. Teladan adalah orang yang kehadirannya diharapkan. Bagaimana caranya? Ya tentu punya ilmu, punya manfaat, punya nasihat, punya hal-hal baik yang bisa ditiru oleh banyak orang. Yang kedua, kesatria teladan adalah yang keberadaannya diakui, alias dia menjadi orang yang bernilai. Karena manusia itu ada banyak macamnya. Ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia mubah,
ada manusia makruh dan ada manusia yang haram. Nah, apa Pak? Nah, itu nanti ada ilmunya sendiri. Jadi orang yang keberadaannya diakui, dia adalah manusia yang diakui ilmunya, diakui keterampilannya, diakui keahliannya, diakui pengalamannya, diakui keberadaannya, eksistensinya. Misalnya Pak Lurah, ya dia adalah teladan dalam memimpin masyarakat. Ya, itu keberadaannya diakui. Tapi kalau Anda datang nggak diundang, pulang nggak diantar, itu namanya jahe langkung. Nah, maka kita ingin jadi orang yang betul-betul keberadaannya diakui. Jangan sampai seperti tadi, jahe langkung tak jendil lolo loba, wong mati ora oba, yen oba medeni, yen urip golek duit wae kesel, yen urip ya nggo ibadah ya. Jadi kita ingin jadi orang yang bernilai, tidak seperti jahe langkung yang tidak jelas keberadaannya. Oke ya. Jadi contoh orang yang keberadaannya diakui apa? Rasulullah SAW. Contoh beliau adalah kana hulukuhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Ketika beliau wafat, banyak orang yang merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Ketika beliau pergi jauh, juga orang merasa kepingin. Bahkan ketika beliau sudah wafat sekian tahun, kita masih mengakui keberadaannya, masih merasakan seolah-olah beliau tidak wafat, karena memang sedang berada bersama Allah di jannah. Ya, Masya Allah. Nah ini, bagaimana nanti keberadaan kita diakui meskipun sudah mati, tapi tetap bisa menginspirasi, tetap memberikan manfaat. Ya, seperti guru kita Ustaz Fani Rahman, hidupnya untuk dakwah, mati pun masih bisa berdakwah. Nah, keberadaannya diakui adalah bagaimana setiap kita meningkatkan kapasitas. Apa itu kapasitas? Kemampuan, keberadaan. Misalnya, maaf ya, teman-teman punya kemampuan public speaking. Ayuhanas, absus salam, wa atimu ta'am, wasilul aram, wasallu bilaili wa nasunyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan public speaking, di kampung ditunggu-tunggu, mau baliknya mana ini kok nggak datang-datang? Wah, ini kita selak deg-degan nih. Ini keberadaannya diakui. Anda jadi imam, jadi muadzin, bahkan kadang makmum juga keberadaan diakui untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Kalau di zaman dulu itu kalau kita adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Selesai adzan delok buri. Neng ora ya koncone. Mau komat itu nunggu temannya. Kalau nggak ada, nggak komat-komat. Karena khawatir nanti pas sholat Allahu Akbar terus baca Bismillah, walaupun amin. Ternyata nggak ada orangnya. Yang makmum adalah makhluk gaib. Dan ada dulu. Tapi orangnya nggak datang, terang aja. Kalau datang nanti malah kaget. Jadi keberadaannya diakui. Nah, seperti Nabi ditunggu-tunggu, kehadirannya, keberadaannya diakui. Pernah di zaman Rasulullah, para sahabat Nabi sudah menunggu-nunggu waktu sholat Isya. Rasulullah nggak datang-datang. Lalu mereka menunggu, ada yang tetap menunggu duduk dalam keadaan suci, tetap dalam keadaan berwudu sampai hampir tengah malam. Maka kemudian Rasulullah mengabarkan, wahai para sahabat sekalian, sesungguhnya menunggunya kalian untuk sholat itu sebagaimana sholat dalam keutamaannya. Jadi kalau antum di sini maghrib isya nggak ada kegiatan, menunggu-nunggu di waktu maghrib sampai isya itu dihitung sebagaimana sholat isya berjamaah dalam keutamaannya. Sama, akhirnya kalau orang menunggu di Mekah, Madinah, insya Allah, Allahumma amin. Itu saat kita berada di Mekah, Madinah, saat haji atau umroh, maghrib sampai isya nggak usah pulang dulu. Itu digunakan untuk menunggu-nunggu waktu sholat isya, itu dihitung sholat berjamaah dalam keutamaannya. Insya Allah ini. Yang ketiga ini cirinya saya percepat aja ya. Diamnya sudah menginspirasi. Jadi orang yang teladan, diam saja sudah menginspirasi. Apa kayak? Diam, baru diam itu menginspirasi. Pak Ustadz menang.
Nah, itu sudah memberi inspirasi. Piye kabare, Bro? Apik zamanku kok. Jadi diam saja, baru diam karena melihat Rasul pernah kan ditawari makan biawak. Biawak tahu? Seperti buaya kecil ya. Rasulullah diam, tidak melarang, tidak juga memakannya, tapi sudah, oh berarti Rasulullah mendiamkan saja. Nah ini sama, kita itu kadang ada orang punya sikap diam tapi dia sudah bersikap. Diamnya adalah menginspirasi. Atau diamnya seorang karena sedang berzikir, sedang berpikir, itu juga menjadi inspirasi. Kok dia diam ya? Aku tak melu diam. Nah, ketika tadi menunggu adzan dan iqomat, kita diam, tapi diamnya untuk zikir karena doa antara adzan dan iqomat itu mustajabah. Oke ya. Nah, yang keempat nih yang perlu dilatih, seorang teladan kata-katanya penuh makna dan memotivasi. Contohnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam hadis beliau disebut sebagai Jawami'ul Kalim. Kata-katanya singkat tapi maknanya sangat padat. Qul amantu billah tsummas taqim. Itu satu hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Hadis pendek lagi, apalagi la dororo wala diror. Hadis lagi apa? La taghdab walakal jannah. Banyak hadis-hadis pendek tapi penuh makna. Itu nanti di dalam kajian hadis Arba'in Nawawi ada. Nah, bagaimana melatih kata-kata yang penuh makna dan memotivasi agar menjadi teladan dalam kehidupan? Perlunya kita mengambil hikmah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, lalu kita maknai, lalu kita ucapkan dengan singkat. Contoh, kata yang sederhana, Sayyidina Ali pernah mengatakan gini, ini termasuk teladan. Pergaulilah orang mukmin dengan hatimu, pergaulilah orang yang rusak dengan akhlakmu. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang mukmin, saudara kita sama beriman, itu dengan hati, ada takliful qulub, ikatan hati, itu ada suasana kebatinan yang baik, ada ikatan ukhuwah. Itu pergaulilah orang mukmin dengan hatimu, pergaulilah orang rusak dengan akhlak keteladananmu, alias kita menasihati orang lain dengan teladan. Contoh, kalau ada di sebuah tempat sandalnya tidak beraturan, kita nggak usah marah, kita sendiri mulai nata. Kalau ada orang dalam sebuah forum pada rame, kita mulai diam, istighfar, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ini nanti kalau antum jadi mubalik di tengah masyarakat, jamaahnya rame, jangan marah. Tadi la taghdab walakal jangan, cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ngajari doa kepada masyarakat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Monggo Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah,
itu saya praktekkan betul. Dulu waktu saya gendong bayinya masih baby, masih kecil. Saya baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ternyata ketika bayi itu berumur 2 tahun, sekarang kelas 1 SMA, dia gendong boneka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu makanya penting keteladanan ini, daripada gendong bayi lagune rondo kempling. Nah, bayi ini cepat-cepat, ya ini joget-joget. Mosok bayi lagoke campur sari rondo edan. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, maka apa yang kita ucapkan itu juga bagian dari keteladanan dalam ucapan. Jangan sampai santri kok misuhnya fasih, pakai kol-kolah, pakai tajwid, pakai mad. Misuh kok kalau nggak kol-kolah nggak mantep. Apalagi kalau misuhnya ngapak-ngapak, wah itu bahaya sekali, itu bisa menggetarkan bumi Banyumas. Ya, ini ya. Jadi yang dimaksud keteladanan adalah keteladanan dalam kata-kata. Jadi kita nanti kalau ngisi, kalau kita di masyarakat, kalau kita menasihati, jangan banyak omong. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara-saudara, saudara-saudara harus sering bersilaturahim dengan saudara-saudara, sehingga di mana-mana saudara-saudara akan ketemu saudara-saudara yang akan menjadi sahabat dari saudara-saudara. Gitu ya. Ini kata-katanya penuh saudara. Oke ya. Ini latihan, nanti kalimat yang singkat, penuh makna, optimis sampai finish, semangat sampai tamat, fokus sampai lulus, tidak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah. Wah, itu buat ditulis ya. Nah, oke, yang kelima, keteladanannya menggerakkan aksi. Nah, ini saya kasih cerita bagaimana kisah teladan Imam Hasan Al-Basri dan tetangganya. Jadi bagaimana kita perlu belajar dari beliau. Jadi keteladanan akan menggerakkan kebaikan, akan mengantarkan kepada hidayah. Jadilah Anda teladan seperti yang akan kami ceritakan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dan tetangganya. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama tabi'in terkemuka di kota Basrah, Irak. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang berjiwa besar dan mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Beliau juga dekat dengan rakyat kecil dan dicintai oleh rakyat kecil. Dia bersahabat dengan orang cilik dan tidak mau bersahabat dengan orang licik. Maka kita ambil keteladanan dari Imam Hasan Al-Basri dengan selalu tersenyum, bersikap positif sebagai kunci hidup bahagia, sehat, dan insya Allah berumur panjang penuh barokah. Allahumma amin. Imam Hasan Al-Basri memiliki seorang tetangga yang beragama Nasrani. Tetangga ini memiliki kamar kecil untuk buang air di loteng di atas rumah sang imam. Jadi rumahnya bertingkat. Atap rumah keduanya tersambung menjadi satu. Dan tanpa disadari ternyata air kencing dari kamar kecil tetangganya tersebut merembes ke bawah, menetes ke dalam kamar Imam Hasan Al-Basri. Namun beliau sabar dan tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Maka beliau menyuruh istrinya meletakkan wadah
kalau sekarang semacam ember, untuk menadai tetesan air kencing agar tidak mengalir kemana-mana, melokalisir air, agar tidak timbul najis yang luas. Selama 20 tahun hal itu beliau lakukan, berlangsung peristiwa itu. Bukan waktu yang sebentar untuk menahan, tidak membicarakan atau memberitahukan hal itu kepada tetangganya sama sekali. Beliau ingin benar-benar mengamalkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sakit. Tetangganya yang Nasrani itu datang ke rumah beliau untuk menjenguk. Maka tetangganya merasa aneh melihat ada air yang menetes dari atas ke dalam rumah sang imam. Ia melihat dengan seksama tetesan air yang terkumpul dalam wadah tersebut. Ternyata itu ada air kencing yang berasal dari rumahnya yang di atas rumah Imam Hasan Al-Basri. Tetangganya itu langsung mengerti bahwa ternyata lantainya telah bocor yang menyebabkan air kencing dari rumahnya merembes ke kamar Hasan Al-Basri. Dan yang membuatnya heran, mengapa sang imam tidak mengatakan hal tersebut kepadanya. Imam, sejak kapan engkau bersabar atas tetesan air kencing ini? Tanya sang tetangga yang Nasrani tersebut. Imam Hasan Al-Basri diam yang menginspirasi dan tidak menjawab. Beliau tidak mau membuat tetangganya merasa tidak enak. Beliau tidak ingin menyakiti tetangganya. Namun tetangganya mengatakan, "Wahai imam, katakanlah dengan jujur, sejak kapan engkau bersabar atas hal ini? Jika tidak engkau katakan, maka kami akan sangat tidak enak." Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Sejak 20 tahun yang lalu." Jawab sang imam dengan suara parau. "Kenapa tidak memberitahukanku padaku?" kata tetangganya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Nabi mengajarkan untuk memuliakan tetangga. Beliau bersabda, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya." Seketika itu juga sang tetangga yang Nasrani langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia dan seluruh keluarganya masuk Islam. Saudaraku sekalian, itulah kekuatan dari keteladanan. Maka nanti antuna sebagai santri yang berdakwah di pelosok desa, ribuan langkah kota pagi, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Gitu ya. Jadi kita akan menjadi sosok-sosok yang harus selalu belajar bersabar, belajar tabah, belajar menahan diri, belajar untuk tidak terpancing emosi, tidak terbawa situasi, tidak terprovokasi oleh perbuatan buruk orang lain. Inilah yang disebut sebagai keteladanan yang menggerakkan aksi. Dan ini perlu dilatih. Memang tidak bisa otomatis langsung begitu saja. Saya punya tetangga Nasrani. Kebetulan dia Pak RT waktu saya masih tinggal di Solo. Ketika saya pulang dari Kebumen bawa oleh-oleh bengkoang, saya kasihkan tetangga. Itu kata orang Jawa, pager mangkok luwih becik tinimbang pager tembok. Dulu waktu kita awal-awal di PM3 ini, mobil saya kalau pulang dibawain sayur mayur. Maka saya bagi ke tetangga di dekat rumah. Dalam rangka apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini sebagai langkah bahwa kita sebagai orang Islam harus menjadi teladan dalam kebaikan. Karena tetangga itu ada 3 jumlahnya. Banyak Pak, 3. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 3 hak. Siapa? Tetangga yang punya 1 hak, ada tetangga yang non muslim. Hak dia sebagai tetangga kita tunaikan. Jangan kita caci, kita benci, kita maki, kita cela, tidak. Karena dia punya hak untuk dimuliakan. Syukur nanti dapat hidayah Allah. Allahumma amin.
Tetangga yang kedua yang punya dua hak adalah tetangga dan muslim. Maka muliakan sebagai tetangga, muliakan pula sebagai hak-haknya sesama muslim. Iyadatul marid, kalau sakit kita kunjungi, kita doakan. Kalau meninggal kita takziahi. Kalau berhutang kita mudahkan. Kalau nagih hutang juga kita mudahkan. Jangan memaksakan. Kemudian kita berbagi kebaikan dan sebagainya. Nah, ada yang ketiga, tetangga yang punya tiga hak. Tetangga yang satu tetangga, yang kedua muslim, dan masih ada hubungan kerabat atau nasab, itu haknya tiga. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai saudara kita, kerabat kita. Nah, kalau kita berbuat baik kepada tetangga dapat pahala 1, kepada tetangga yang muslim dapat pahala 2, kepada tetangga yang muslim dan saudara kita punya hak, yakni selain berbuat baik juga punya kemaslahatan silaturrahim. Nah itu ya. Jadi inilah keteladanan ini kita wujudkan nanti ketika antum antuna sebagai seorang santri yang berada di pedusunan, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Maksudnya apa, Pak? Kula nuwun, dok. Pak RT, kula nuwun, kula jenenge Solikin. Solikin sapa? Kula pindahan. Kula kontraktor. Kontraktor, Masya Allah. Maksudnya kula ngontrak rumah. Oh ya wes. Kula pun ngontrak ping 10. Mulai dari Solo sampai Sragen. Nah niki KTP kula pakete didaftar. Mungkin nek enten arisan kula diundang nggih. Nggih. Mungkin nek enten TPA kula ngajar ngaji nggih saged raketan Iqra setunggal antos 6. Nek enten pengajian ibu-ibu bapak-bapak nggih kula saged tausiah kultum kuliah 7 menit, kulkas kuliah rikas, cerpen ceramah pendek atau cerber ceramah bersambung. Gitu. Oh ya. Nggih pun cekap mulai. Itu ya, itu datang tampak muka, kula nuwun. Jangan sampai langsung saudara berdakwah. Kae sapa kae teko-teko langsung dakwah. Harus kula nuwun dulu. Ini termasuk keteladanan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mendatangi tokoh-tokoh sebelum belum mendakwahkan nilai-nilai ajaran Islamnya. Santri PMD takbir, insyaallah. Kemudian tokoh teladan adalah suaranya didengarkan sepenuh hati. Di sini ada pentingnya santri sebagai calon pemimpin, kalau ngomong harus cetak wela-wela, harus jelas, harus mantap. Jangan sampai jangan. Jadi nanti kalau antum muhadharah, antum ngisi sambutan, bapak-bapak, ibu-ibu, sing kuru lan sing lemu, sing nesu lan sing guyu, cetha ya. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam acara pengajian Ahad pagi di pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya, langkah kaki kanannya akan mengangkat derajat, menambah pahala di sisi Allah, dan kaki kirinya akan menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma. Nah itu. Jadi suaranya harus dilatih, dan ini yang menjadi kekuatan kita dalam dakwah, suara yang didengarkan. Saya pernah ada seorang jadi pembicara tapi nggak diperhatikan, kasihan. Kenapa? Karena dia tidak berusaha agar diperhatikan. Bentuknya apa? Ngomongnya nggak cetok. Nah kalau ada peserta yang kira-kira mau rame, kita berdiri menyapa, melihat pojok kanan, pojok kiri,
pojok kanan, pojok tengah, belakang rene. Dilihat semuanya. Itu bagian dari menguasai panggung, menguasai forum. Jadi gitu ya. Ini suara agak didengarkan. Suara yang didengarkan apa? Fasih, sahih, wadih. Waduh, fasih. Nah ini maka dilatih. Yang baru-baru santri-santri, mari perbaiki tahsinul Quran. Karena apa? Bacaan Quran yang baik itu akan membuat jamaah betah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ngene imamnya apik. 3 jamnya kuat aku. Wah. Tapi nek angel iki, angel uturane. Ya, jadi latihan ya. Jadi orang yang teladan itu punya kata-kata yang kuat, yang mantap, yang bisa didengarkan. Dan saya juga sering dinasihati oleh Abah Fani Allahu yarham, Pak Sol, ngomongnya sing cetok, sak. Nah ini makanya ilmu ini saya tularkan terus pada kalau Anda nanti jadi orator takbir jangan takbir aja, tapi takbir atau Allahu Akbar, aduh, takbir aja. Ya, mari bersama-sama Allahu Akbar. Ya sama kalau imami di Mekah Madinah, kita imamnya kan banyak Allahu Akbar. Enggak jarang kalau di Allahu Akbar. Enggak ada. Ya. Maka imam apa yang Bilalnya di belakangnya juga ikut Allahu Akbar. Tuh. Itu ya. Latihan ya nanti dicetakkan ya, dijelaskan, dimantapkan. Latihan di depan kaca. Biar nanti kuat. Oke. Yang ketujuh, teladan dalam kehidupan adalah kebaikannya ditiru dan diduplikasi. Nah ini hati-hati dalam kehidupan ada kaidah kama tadinu tudanu. Apa kue pak? Sebagaimana kamu memperlakukan, begitu pula kamu akan diperlakukan. Kalau Anda memperlakukan bapak Anda dengan baik, simbok Anda dengan baik, simbok siapa? Ibu. Memperlakukan orang tuanya dengan baik, biru abakum, ya biru abnaakum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka berbakti pula nanti anak-anakmu padamu. Nah ini, jadi keteladanan itu harus menjadi motivasi keimanan kita. Tasdiku bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi kita kenapa berbuat baik? Karena ini sumbernya dari Allah yang akan nanti membalas kebaikan kita kapanpun dimanapun Allahu alam. Nah, maka ada pepatah dalam bahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Jadi apa yang dilakukan orang itu akan ditiru orang selanjutnya, dan itu menjadi sunnah sayyi'ah dan bahaya. Gak bahaya tak? Nah, bahaya. Nah makanya hati-hati dengan apa yang kita lakukan, jangan sampai menjadi inspirasi keburukan buat orang lain. Nah maka jadilah teladan dengan sunnah hasanah seperti di zaman Nabi. Ketika ada datang dari sekelompok orang, lalu orang itu menyampaikan kondisinya, lalu Rasulullah menyampaikan siapa yang mau menyumbangkan, ada datang orang menyumbangkan banyak hal. Nah ini makanya apa yang dia lakukan kemudian menjadi sunnah hasanah, orang lain ikut melakukan. Ya tadi kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu memperlakukan kamu akan diperlakukan. Sopo salah bakal seleh. Opo kowe Pak? Sopo kae? Jadi kita hati-hati dengan hal yang kita lakukan, karena bisa jadi kita akan ditiru baik sadar atau tidak. Kama tadinu tudanu, al jaza min jinsil amal, balasan serupa tindakan. Jadi kalau kita di masyarakat dalam keluarga ada istilah children see, children do. Nah, tak delok ke filmnya ben sampean ngerti. Children see, children do. Apa yang dilakukan itu akan dicontoh.
Hati-hati, karena anak adalah peniru paling hebat. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, John? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came What's wrong with you, Harry? Begitu berbuat baik, anak akan meniru. Nah, ilmu yang saya pelajari di masyarakat itu sifatnya pasif. Siapa yang mencontohkan, siapa yang menggerakkan, siapa yang beri teladan, itulah yang akan diikuti. Nah, kalau kita memberikan keteladanan yang baik, maka akan ditiru, diduplikasi. Maka PM3 ini alhamdulillah diduplikasi di tempat banyak orang. Ada SDK, sekolah dai kampung, ya sudah lumayan. Nah, artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus kita niatkan kepada Allah sebagai bagian dari menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, berarti niat kita mengaji, santri adalah jiwa, mengaji selamanya pada para ulama, guru dan orang tua. Agar apa? Agar kita bisa mewariskan kebaikan, agar bisa diduplikasi semakin banyak orang yang mengikuti apa yang kita kerjakan dan kita mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, keteladanan adalah ketika gagasannya dilanjutkan tiada henti. Jadi ini termasuk amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Idza mata benu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ula. Tadi yang tanya, Pak namanya siapa? Saya namanya Solihin. Oh. Ya, nama saya Solihin. Nama panjang saya Solihin. Ya, jadi gagasannya dilanjutkan. Caranya agar dilanjutkan apa? Dikomunikasikan, disebarkan, diajarkan, dididikkan. Bisa nulis, diajari. Siapa yang mau belajar nulis, belajar. Bisa public speaking, diajari. Bisa kita berdakwah di masyarakat, diajarkan kepada ini supaya ilmu yang kita pelajari tidak berhenti kepada kita, sehingga kalau kita sudah mati akan terus dapat pahala tiada henti. Allahumma amin. Caranya gimana? Caranya salah satunya agar menjadi teladan, Anda menulis. Nah, saya mau kasih tugas singkat. Coba santri-santri ambil satu kertas untuk disobek. Silakan. Ini nanti jadi inspirasi. Satu kertas, satu lembar untuk disobek, nanti dikumpulkan ke saya. Saya mau mengambil inspirasi. Oke ya, supaya nanti semua santri bisa jadi penulis dan kemudian nanti bisa kita kumpulkan, bisa kita duplikasikan. Oke ya. Satu kertas untuk disobek nanti dikumpulkan kepada saya. Ini sebagai motivasi kita bersama.
supaya nanti di PM3 ini ada karya. Oke, tugasnya ya. Ya, tugasnya sederhana. Silakan kita ingat-ingat dulu untuk nanti sebelumnya setelah diingat-ingat dituliskan. Ingat-ingat dulu satu kata nasihat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Apakah dari ayah, dari ibu, dari guru, dari sahabat, dari dosen. Kalau dari dosen kemarin sedang viral. Jangan menuliskan nama pacar kamu di skripsi karena 90% tidak akan jadi jodohmu. Jangan menuliskan nama pacarmu di dalam skripsimu karena 90% terbukti. Pak dosen juga, iya saya juga Pak dosen. Nah, tuliskan satu kata nasihat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Silakan ingat-ingat satu kata nasihat. Nah, saya pernah dapat satu kata nasihat dari guru dan sahabat saya, misalnya uang tidak menghasilkan ide tapi ide menghasilkan uang. Itu saya ingat-ingat betul. Nah, silakan satu kata nasihat, mungkin ibumu, bapakmu, saudaramu, gurumu, satu kata nasihat atau dari buku, dari kalimat, dari mana, itu nanti akan kita telah mungkin dari ustadz di sini atau ustadz di sana. Ya, silakan satu kata nasihat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Tentu nasihat dari Pak siapa atau Ibu siapa atau Ustadz siapa, dituliskan juga. Atau dari buku mana. Saya belum pernah ketemu Buya Hamka, tapi ternasihati oleh Buya Hamka. Kalau kamu ingin menjadi orang besar, jadilah penulis. Karena penulis di dunia rata-rata orang besar. Nah, itu yang saya SMA terkesan dengan kalimat itu. Ternyata kalimat Buya Hamka itu setara dengan, atau sebelumnya ada kata-kata dari Hos Cokroaminoto. Berbicara, kalau kamu jadi pemimpin, berbicara sebagai seorang orator, menulislah sebagaimana seorang wartawan. Nah, ini. Oke, itu yang pertama ya. Silakan ditulis. Nasihatnya cuma apa? Ngaji yo, ngono ya apa-apa. Salat tepat waktu ya apa. Terserah. Satu nasihat yang Anda ingat. Nanti dikumpulkan kepada saya. Nanti insya Allah itu akan jadi dokumentasi bahwa PM3 ini akan punya sebuah karya baru. Allahumma amin ya. Nah, yang kedua, kalau mau dan ingat, tuliskan satu kisah singkat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Misalnya, paling berkesan apa ya? Ingat-ingat, saya nggak ada yang berkesan dalam hidup. Ya paling ada. Saya pernah waktu kecil itu, zamannya listrik masih baru. Dulu kalau nyetrika itu pakai wireless, jadi nggak pakai kabel. Tahu nggak pakai wireless? Pakai arang itu loh, jadi nggak perlu pakai kabel. Nah, jadi pakai wireless sehingga nggak perlu pakai strom, nggak ada listrik, ada nggak ada tetap bisa nyetrika. Nah, pengalaman yang sangat berkesan ini termasuk keteladanan dan saya juga jadi teringat terus. Ada Mbah Putri yang nyetrika itu pakai listrik, ditancap gitu, dos. Setelah itu diambil, tapi kok masih nyetrika terus, saya guyu. Kok masih nyetrika, kan sudah dicopot. Tidak tahunya ternyata masih panas. Saya merasa malu karena jadi si panas, jadi dicopot itu masih panas.
Itu. Nah, kalau pakai areng itu kan nggak perlu ditancapkan, panas terus ya. Arengnya sama. Oke, silakan ditulis pengalaman. Mumpung masih kecil, pengalamannya masih baik-baik. Nanti kalau sudah besar pengalamannya ada yang baik, ada yang tidak baik. Silakan tulis satu kisah singkat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Ditulis, diingat-ingat. Nah, mohon diikhlaskan, nanti kisah terbaiknya akan saya kasih hadiah. Ya, terbaik ya berarti mungkin 1 putra, 1 putri aja. Jadi saya hari ini mengeluarkan 3 hadiah buku Give the Best untuk santri sini. Nanti saya siapkan. Oke ya, makanya dikasih nama biar nanti ketika menyampaikan kepada siapanya jelas. Oke ya, tuliskan 1 kisah singkat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Itu nanti akan menjadi motivasi kita. Ning PM3 menyenangkan sekali karena kita ada pelatihan, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berteladan, menjadi menulis dan sebagainya. Itu ya, kisah singkat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Ya, saya ada kisah yang berkesan. Saya alhamdulillah pernah menjadi imam di Madinah. Kok bisa? Iya, ngimami jamaah umroh. Ngimami jamaah sendiri. Ya, bukan imam Madinah ya, imam di Madinah kan beda. Makanya ada ada yang bertanya pada Pak Ustadz, Ustadz, bagaimana hukumnya orang baca Quran orang membaca Al-Quran dikubur? Nah, jawabannya haram. Loh, baca Quran dikubur ya haram, kan zalim. Sedang baca Quran kok dikubur. Nah, kalau membaca Al-Quran di kuburan, nah itu beda lagi. Jadi membaca Quran dikubur, membaca Quran kok dikubur. Nah, oke ya, lanjut dulu. Silakan diingat-ingat cerita berkesan. Oke, ini nanti akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Oke, diingat-ingat. Aku apa yo? Wah, aku tahu senene simbokku nyolong duit. Itu ada yang kemudian jadi motivator inspirator nasional. Nyolong duit Rp75. Ya. Oke, saya cukupkan dulu. Lanjut ke materi berikutnya. Nanti selesai kumpulkan ya. Kemudian siapa teladan adalah orang yang di puncak peran menjaga akhlak terpuji. Jadi mungkin jadi pimpinan teratas, jadi orang terkenal, jadi orang hebat, itu tetap berakhlak terpuji. Itulah yang namanya teladan. Teladan yang sesungguhnya dia tidak kehilangan jati diri. Jangan sampai waktu jadi orang miskin, dia baik, jadi orang kaya, jadi sombong. Itu berarti sudah nggak bisa jadikan teladan. Makanya kenapa tema ini penting? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau kamu mau mencari teladan, carilah teladan yang sudah jelas husnul khotimah. Ya, karena kan dulu ada orang tertarik dengan tokoh terkenal di tingkat dunia internasional, lalu anaknya dinamakan dengan tokoh tersebut. Ternyata tokoh itu kemudian berbelok menjadi orang yang melawan kebenaran, kan? Aduh, kebacut sih. Nah, itu rugi. Ya, jadi di puncak peran menjaga akhlak terpuji yang disebut sebagai teladan, dia adalah orang yang tetap istiqomah sampai akhir hayat dan berakhir dengan keadaan husnul khotimah. Dan itu yang harus kita ikhtiarkan, karena kita tidak ada jaminan untuk husnul khotimah. Yang kita lakukan adalah selalu berusaha istiqomah. Caranya apa? Wong kang soleh kumpulono maca Quran sakmanane, salat wengi lakonono, zikir wengi ingkang suwe, weteng ira ingkang luwe. Iku jenenge tombo ati. Ya, itu ya. Jadi itu cara kita agar istiqomah. Caranya adalah seperti itu. Oke, terakhir, siapa yang disebut sebagai teladan adalah orang yang
kepergiannya ditangisi. Kenapa ditangisi? Karena kita kehilangan sosok teladan atau kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi umat ini. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ketika manusia lahir ke dunia, semua orang tertawa menyambut kelahiran sang bayi. Sementara bayi menangis. Dan ketika manusia mati, orang di kanan kirinya menangis. Apakah kita bisa tersenyum atau malah lebih menangis? Nah, ini ada kisah muhasabah supaya kita sadar apakah kita termasuk orang teladan atau tidak. Jadi ternyata ketika ada orang meninggal, belum tentu ketika mereka menangis menangisi kita. Bisa jadi dia menangisi dirinya sendiri karena dia sedang kehilangan sesuatu yang ternyata mereka tidak menangisimu, tapi menangisi dirinya sendiri. Saudaraku, duduklah dengan tenang. Mari dekatkan diri kepada Allah. Duduklah dengan sempurna, tundukkan kepala sejenak. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Ketika manusia lahir ke dunia, semua orang tertawa riang menyambut, menghampiri kedatangan anak manusia yang baru lahir. Namun ketika kita meninggal, umumnya orang kanan kiri kita menangis. Sementara apakah kita lebih menangis dari mereka atau kita tersenyum, tergantung amal kita di dunia. Kita semua pasti mati. Yang terpenting adalah amal kita selama hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena itulah bersiaplah untuk kecewa jika engkau berharap kepada manusia. Tetapi termasuk ketika engkau terlalu berharap kepada kebaikan keluargamu, bahkan anak-anakmu sekalipun. Karenanya berharaplah hanya kepada Allah semata. Dulu ada sebuah kisah. Seorang laki-laki dikenal sebagai ahli ibadah. Dia banyak beribadah kepada Allah, tak diragukan lagi ibadahnya. Menjelang kematiannya, bayangkan, saat sakaratul maut, seluruh keluarganya berkumpul mengelilinginya. Mereka menangisi akan kepergiannya. Lelaki itu yang masih punya nyawa, dia mengatakan pada keluarganya, "Tolong, aku ingin duduk." Setelah duduk, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, Pak, mengapa Bapak menangis? Mengapa engkau menangis?" Maka sang ayah, orang tuanya tersebut menjawab, "Anakku, aku menangis karena membayangkan bila harus kehilangan dirimu. Aku membayangkan bagaimana aku begitu kesepian setelah engkau pergi nanti." Jadi bapakku khawatir kehilangan diriku. Laki-laki yang menjelang ajal itu kemudian menoleh pada ibunya lalu bertanya, "Wahai ibu, apa yang membuat ibu menangis?" Sang ibu menjawab, "Aku menangis, Nak, karena merasakan betapa pedihnya ketika harus berpisah denganmu, anakku, darah dagingku." Laki-laki itu kemudian mengalihkan pandangannya kepada istrinya dan menanyakan hal yang sama, "Wahai istriku, apa yang membuat engkau menangis?" Istrinya dengan sesenggukan dan air hangat bening berjatuhan mengatakan, "Mas, aku menangis karena aku harus kehilangan kebaikanmu selama ini. Bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan akan kebaikan itu selain dari dirimu?" Laki-laki itu menoleh pada anak-anaknya
dan bertanya, wahai anak-anakku, apa yang membuat kalian menangis? Anaknya menjawab, aku menangis wahai ayah, kami menangis ayah karena kedukaan, kehinaan sebagai anak yatim bila ayah telah meninggal. Setelah mendengar semua jawaban pertanyaan tersebut, laki-laki itu pun tak kuasa menahan tangisnya, penuh kesedihan, penuh kegetiran, penuh kekecewaan karena semua tidak sesuai yang dia harapkan. Keluarganya pun mengelilinginya dengan penuh keheranan. Mereka bertanya, lah mengapa engkau kini yang menangis? Dia menjawab, aku menangis karena aku menyaksikan bahwa masing-masing dari kalian menangis karena menangisi dirinya sendiri, bukan menangisi aku. Tidak ada di antara kalian yang menangis bagaimana aku melewati perjalanan yang panjang setelah wafat. Tidak ada di antara kalian yang menangisi aku karena bekal yang aku persiapkan masih sangat sedikit. Tidak ada di antara kalian yang menangisiku karena aku harus ditimbun dengan tanah. Tidak ada di antara kalian yang menangisiku terhadap balasan keburukan yang akan aku terima nantinya. Dan tidak ada di antara kalian yang menangisi aku karena aku harus berhadapan dengan Robku nanti. Setelah mengatakan semua itu, dia lemas dan terkulai jatuh. Keluarga yang mengelilinginya berusaha membangunkannya, namun semuanya sudah terjadi qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah saudaraku sekalian, kita tidak bisa berharap kepada orang lain, berharaplah kepada Allah. Karena hal ini bisa jadi akan menimpa diri kita, bahwa setiap orang bukan menangisi kepergian kita tapi menangisi dirinya sendiri. Lalu bagaimana caranya? Jadilah teladan dalam kebaikan. Karena dengan menjadi teladan, punya amal soleh, punya kebaikan, kita akan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunggu diperintah berbuat baik, tidak menunggu dipaksa untuk sholat, tidak menunggu disuruh-suruh untuk tilawah Quran. Quran is my life. Ini Quran adalah jiwa hidupku. Saya akan terus belajar, membaca, mempelajari, menghafal, mendakwahkan. Nah, itu akhirnya menjadikan diri kita teladan dalam seluruh aktivitas kebaikan. Saya menjadi santri karena saya ingin berkontribusi kepada negara kesatuan Republik Indonesia agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem karto raharjo. Nah, inilah maka motivasinya agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita mulai dan terus kita upayakan, kita ikhtiarkan menjadi teladan. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara yang bisa kita mulai agar bisa menjadi teladan. Satu, mulai dari yang ada. Adanya apa? Saya nggak punya apa-apa. Adanya ini, tadi tempat saya nggak bisa, pakainya ini caranya kreatif, kere tapi aktif, menggunakan sarana yang ada untuk tetap bisa bermanfaat. Jadi ini fungsi lain dari cagak mic untuk ledekke HP. Oh ya, mulai dari yang ada. Adanya apa? Adanya sampah, buang sampah. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ketika ngisi kajian seperti ini, ternyata ada bapak-bapak nang kono kae. Delok kae. Ternyata mangan roti-rotine gogrok. Gogroknya apa? Jatuh berserakan. Maka yang dilakukan Imam Bukhari setelah kajian selesai, bapaknya pergi, dia datang ke tempat bapak-bapak tadi, ambil gogrokan roti, dileboknya ning jero klambi, dimasukkan dalam gamisnya, lalu dibuang keluar masjid. Karena apa? Mengamalkan hadis at-tahuru satrul iman, an-nadhafatu minal iman. Jadi keteladanan seperti itu, nggak perlu berteori macam-macam. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada, kerjakan. Itu. Yang kedua, keteladanan dimulai dari yang kita punya. 1 dirham bisa mengarahkan 1000 dirham. Kok bisa, Pak? Saya punya 2 dirham,
tak bagi nggo dulurku separo-separo. Aku sak dirham, kowe sak dirham ya Le. Ya Pak. Sementara dia orang punya ribuan jutaan dirham, dia cuma infaknya 1000 dirham. Jadi 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham karena ini yang 1 dirham karena separuh-separuh tadi, yang 1000 karena dia punya uang banyak. Nah, jadi persentase amal itu juga penting. Oh ngono ya. Kan biasanya gitu, kalau kita masih miskin itu sedekah. Tapi kalau kaya kadang malah angel. Duit 10.000 nggo jajan ke 5.000. Siap. Nek 1 juta ora mungkin 500. Nah, ini makanya mumpung masih miskin, bersemangatlah untuk berbuat baik. Allahu Akbar. Karena sudah kaya rada angel. Oke ya, jadi itu cara menjadi teladan, mulailah dari yang kita punya. Saya punyanya waktu, tenaga, pikiran. Ya udah. Saya nggak punya banyak harta. Ya udah, punyanya pikiran, ide, gagasan. Nah itu. Saya hanya bisa membantu tenaga sampai semampunya. Ya, jadi keteladanan di masa Nabi seperti itu. Bilal punyanya apa? Suara yang keras. Maka jadilah muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakar punyanya apa? Harta, dia infakkan. Ali punyanya waktu, dia cari ilmu. Sa'ad bin Abi Waqqas, wah ada sebagainya. Zubair bin Awam punya apa? Keberanian, dia gunakan untuk membela Islam. Nah ya, jadi apa yang Anda punya, gunakan. Itulah keteladanan. Bangun keteladanan. Dan kita mulai, pesantren ini mendidik kita. Nanti ketika Anda pulang atau ditempatkan dimanapun, Anda seperti bibit tanaman yang baik, di mana diletakkan, di mana ditempatkan akan menumbuhkan pepohonan tumbuhan yang baik insya Allah. Allahumma amin. Yang ketiga, mulailah dari yang terkecil. Amal terkecil yang paling gampang apa? Mendoakan orang muslim. Ya Allah, semoga saudara-saudaraku yang ada di sini dimudahkan rezekinya, Allahumma amin. Dimurahkan rezekinya, Allahumma amin. Diberkahi langkah-langkahnya, Allahumma amin. Diberikan kemudahan untuk pergi ke Mekah, Madinah, Arafah, Allahumma amin. Sepulang dari Mekah, Madinah, Arafah bisa beli sawah, Allahumma amin. Bisanya mendoakan ya mendoakan. Bisanya yang terkecil dari itu cara menjadi teladan. Jadi ini ilmu praktek, ilmu penting kita mulai di rumah. Wah, saya mau jadi penulis, gimana caranya? Caranya apa? Bersih-bersih rumah. Subhanallah. Rumahnya bersih, hatinya ikut bersih, semangatnya gigih, Masya Allah. Tulisannya, pikirannya jadi jernih. Nah itu mulai dari yang kecil-kecil. Di tempat kita, di kamar kita masing-masing, dimulai dari yang kecil. Dirapikan, karpetnya disapu, minumannya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Gulanya diambil, gak perlu, biar gak manis, karena manisnya ada pada kamu. Ya dari yang terkecil. Terkecil apa ya? Hal-hal yang bisa kita mulai dari kita. Jadi tidak perlu menuntut, menunggu, tapi kita memulai. Teladanan di situ. Amal terkecil apa? Tadi menjawab orang bersin, hasih, yarhamukallah. Yang bersin, yahdikumullah. Nah itu mulai dari yang terkecil. Yang keempat, mulai dari sederhana. Sederhana apa? Sederhana bukan rumah makan. Sederhana adalah sesuatu yang simpel, kecil, sederhana, tapi bermanfaat luar biasa. Contohnya, tadi mengajari orang yang paling sederhana apa? Ngajari wudu, ngajari sholat dengan baik, dengan benar. Itu sederhana sekali, tapi manfaatnya luar biasa. Ngajari cah cilik maca Quran, maca Fatihah, Fatihah ya, Fatihah. Maca Fatihah sing bener ya. Simbok-simbok maca bismillah ben bener, karena nek simbok-simbok maca bismillah ra bener numpak angkot semelah. Bukannya bismillah di semelah. Mboten ngeten, Mbah. Bismillah. Aku apale semelah Nduk. Ya wis. Niate pokoke bismillah. Nggih, Ibu nggih, nutup aurat sesuai syariat nggih, Bu. Nggih, kula saged insyaallah melu sarengat. Lho kok sarengat? Syariat. Ola kula ilate ulat Jawa, isone sarengat. Ya wis ra apa-apa. Itu. Jadi
Kita mempermudah, yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Jadi bikinlah orang itu jadi nyaman dengan dakwah kita mulai dari yang sederhana. Ojo dipaido, simbah teko pengajian kok mangane nggo tangan kiwa. Ini ahli neraka, wah bubar balang watu. Wong agek ngaji pisan langsung diseneni. Ustaz sadis. Wong anggur mangan nganggo tangan kiwa langsung neraka. Nah, makanya kita harus perhatikan. Dilatih. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau tidur baca bismillah, apa-apa baca bismillah, mau marah jangan bismillah. Marah apa? Bismillah nawaitu marah nilai. Nah, ini lagu-lagu yang sederhana itu. Mengaji alangkah indahnya. Hidupmu bahagia, dapatkan ridhonya. Mengaji disayang Tuhan. Allahu Akbar. Ini ya. Nah, golek dhewe nggo. Ya, dari yang sederhana. Tepuk 1, aku sehat. Tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya Allah. Kurang semangat ya. Semangat semuanya. Ambil napasnya sendiri. Tepuk 1, aku sehat. Tepuk 2, aku cerdas. Cerdasnya di sini enggak di dengkul ya. Tepuk 3, aku sukses insya Allah. Merdeka. Tepuk merdeka, prok, merdeka. Mulai dari yang terdekat, bangun keteladanan dari yang terdekat siapa? Diri kita sendiri. Baru keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau anak, adik, keluarga makan dengan tangan kiri jangan bahasa Jawa ojo dimarahi, ojo dipaido, tapi dipegangkan tangannya dari kiri ke kanan. Itu namanya teladan. Tapi kalau dimarahi, bukannya dia manut tapi malah menantang. Tanganku dewek kok, mereka karep ganggu. Nah itu. Tapi kalau kita memisahkan dengan cara baik, ini tangan ahli surga, masya Allah. Mulai dari yang terdekat. Ini cara menasihati tanpa menyakiti, insya Allah akan bisa lebih menginspirasi. Yang berikutnya, bangun keteladanan dari yang paling mudah. Yang paling mudah apa? Bangun tidur, ku terus wudu mandi. Ya. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wong bangun pagi sholat subuh berjamaah saja nggak mampu kok mau jadi imam rumah tangga. Ngimami sholat subuh ra iso kok. Maka mulai dari yang termudah. Yang paling mudah apa? Membangunkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri, mengawali kebaikan dari diri sendiri. Apa? Aku isone gelar tikar. Lho apa? Aku isone godhok wedang. Aku isone cetik geni. Nah itu. Jadi mulai dari situ insya Allah tidak ada yang sia-sia, semua akan tercatat di sisi Allah. Itu yang harus kita niatkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau ini kita biasakan, at the first we make habit, at the last habit make us. Do you know? No, babak belas. Ya. Awalnya kita membangun kebiasaan dan akhirnya kebiasaan itulah yang membentuk diri kita. Akhirnya kita jadi entengan. Jadi orang yang ringan melakukan kebaikan karena kita sudah terkondisi dengan semangat jiwa keimanan di hati untuk melakukan karena Allah. Maka ada kata-kata nasihat dari anak muda, sesuatu yang sudah kamu mulai karena Allah, jangan kamu berhenti karena selain Allah. Cie ya. Jadi kalau kita sudah memulai sesuatu karena Allah, jangan berhenti karena selain Allah. Itu makanya kuncinya adalah orang yang menjadi teladan kebaikan adalah orang yang ikhlas. Baik orang lain baik maupun orang lain buruk, kita tetap baik. Yahtalituna
walakin yatamayazun. Walah angel bak. Bercampur bersama masyarakat tapi tetap mempunyai ciri khas kebaikan. Ya. Meskipun ada suara palu bertalu-talu, kita tetap ngaji. Allah Akbar, karena memang semua tugasnya sendiri. Kemudian yang ketujuh, mulai dari yang kita bisa. Bisanya apa? Ya terserah masing-masing. Aku bisanya tadi, aku bisanya bantu-bantu. Nah, ada ini kisah agak-agak lucu. Ada seorang bertamu, akhwat ya, bertamu kepada muslimah yang lain. Nah ternyata yang ditamui, yang tuan rumah sedang masak-masak. Wah alhamdulillah, ukhti sudah datang, bantuin ukhti. Wah aku kesel dari perjalanan, sedang mau duduk sebentar nih, mau lihat status di WA. Ya Allah, suruh bantu kamu. Udah ambilkan bumbu dapur. Aku nggak tahu mana bumbunya, untuk keliru nanti gimana? Punya alasan. Ya udah ambilkan cendong. Aku nggak tahu cendong, aku taunya HP. Udah ambilkan kursi. Kursi berat, aku kelelahan. Ini akhirnya semua siap. Ayo sekarang makan. Aku nggak enak kalau disuruh-suruh terus. Ayo makan. Akhirnya mau ya. Jadi saatnya makan mau. Jadi disuruh apa-apa nggak mau. Aku nggak enak nolak disuruh nggak bisa ini. Maka ini suruhan yang terakhir, disuruh makan saya mau. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau ada kerja bakti, ada masak bersama, semua proaktif. Ada yang menyediakan bumbu, ada yang menyediakan bahan, yang terakhir menyediakan piring saja. Alhamdulillah sudah selesai. Nah itu akan kelihatan aslinya masing-masing. Nah pakai sop. Ya, mulai dari kita bisa. Aku bisa cuma mendoakan, ya Allah semoga yang masak lancar. Kayak gini. Angel itu ini. Nah, yang ke-8 mulai dari niat. Kenapa niat ini? Saya sampaikan. Idza sadaqal abdu ma wa sadaqallahu. Jadi orang yang ingin menjadi teladan, kalau dia niatnya betul-betul benar-benar jujur karena Allah, maka Allah akan mengabulkan niat jujurnya tersebut. Idza sadaqal abdu ma Allah sadaqallahu ma'ahu. Jadi kuncinya adalah niat kita menjadi pribadi teladan karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, dicela tidak melayang, ditendang tidak hengkang. Karena apa? Kita bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wah, baterai lemah ini harus dimatikan. Oke ya, tak matikan. Kemudian keteladanan mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Jangan menuntut, menunggu, menanti. Kalau kamu pada sholat, aku baru sholat. Hawis bari, saya pernah jadi pelatihan khotib mubalik. Karena seringnya di masjid-masjid di kota-kota itu datang pada sholat Jumat pada telat, maka guru saya ngajari, kamu kalau nanti jadi khotib jangan sampai telat, jangan lama-lama. Jadi khotib Jumat, satu, tidak usah lama. Yang kedua, boleh baca. Yang ketiga, tidak perlu tanya jawab. Yang keempat, nggak boleh lucu. Ya, jadi nggak boleh khotib Jumat lucu. Wah, itu jamaahnya nanti batal semuanya. Jadi jamaah sekalian, wah itu khotib Jumat kalau maraki lucu itu wah geger itu. Batal. Wah, baleni, ulangi. Nah, lucu nih, saya lucu. Wah, jamaah stres. Wah, masjid langgeng khotib. Ya, mulai dari diri sendiri, aku tadi lali. Maka guru saya berpesan, khutbah Jumat yang pendek. Ya, ternyata begitu khutbah selesai, sholat selesai, ada jamaah yang baru datang. Uduk. Kena wis bubar. Hah? Wis bubar? Salah ya, telat tuh. Nah itu. Akhirnya dia kena shock terapi. Sesuk nenek sholat ning kono ojo nganti telat. Apa meneh khotibe Pak Solihin. Karena apa?
Aku teko kono wis bar salate. Nah, akhirnya rahasia salat Jumat itu. Iya, mulai dari diri sendiri untuk kebaikan. Saya nggak nyuruh-nyuruh kalian nulis, tapi saya akan memulai. Bu kalian nulis, bora aku tetap nulis. Nulis apa? Ya nulis apa-apa lah. Terakhir, mulai dari yang bisa dimulai. Jadi keteladanan, masjid derung buka, teko dhisik, mulai buka masjid, nyapu masjid. Nah, mulai dari nguripke lampu, apa saja. Itulah keteladanan di jalan dakwah, keteladanan dalam kebaikan. Insya Allah kalau semuanya kita niatkan karena Allah, tidak ada yang hilang, percuma dan sia-sia. Ternyata sudah sampai waktunya aku harus mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Jam 3 kurang 5 menit ya. Saya sekali lagi bersyukur kepada Allah berkesempatan menyapa kalian. Kalau nanti setelah dikumpulkan saya evaluasi yang terbaik, kita akan berikan hadiahnya. Kemudian untuk yang tadi langsung saya kasih hadiahnya yang satu tadi, yang kedua yang nanti kan perlu saya baca. Padahal saya setelah ini harus lari ke Sragen dino sana untuk ngisi pengajian marem, majlis Rebu malam. Jenenge malam, marem. Ada juga jenenge manis, majlis ngaji dan inspirasi. Ada juga Manarul Iman, majlis Nurul Iman. Ada juga majlis judulnya Karimah. Apa itu? Kajian rutin muslimah. Nah, makanya nanti bikin karimah di sini. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Tetap semangat santri. Santri. Peantri. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.